Demo, Adili Jokowi, di Solo, masa tuntut Jokowi ditangkap. Turun kawan-kawan, Pak Polisi, jangan anarkis Pak Polisi, pelan-pelan Pak Polisi. Bahwa kami menyampaikan aspirasi di sini, bukan mau bikin kerusuhan Pak Polisi. Poster Adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan Republik dari defect, dari korosi itu yang juga sedang diberantas oleh Ibu Mega, diberantas oleh PDIP. Jadi buat saya viralnya itu masuk akal, dan kalau kita bikin survei hari ini, tapi bukan survei yang dipesan ya, itu pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu, karena itu bukan soal pidana, tidak ada pidana orang yang mempersoalkan atau meminta Presiden Jokowi diadili. Itu paling ada semacam pelanggaran ketertiban karena mengotori dinding, tetapi alasan utama dari mereka yang menginginkan Republik ini dibersihkan dari defect, dari korosi, dari kekaburan hukum, itu betul-betul datang dari nurani yang ingin membersihkan negeri ini. Ini TV yang memang agak brutal, tapi brutalnya itu karena ingin semua orang berakal. Itu Adili Jokowi, Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres bisa, ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu bisa. Saya kira ini negara demokrasi. Saya kira ya biasa-biasa aja kalau saya menanggapinya. Bapak tidak terlalu memikirkan itu? Enggak. Tadi Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah Pilpres. Apakah Bapak menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan. Masih ada yang belum move on, sehingga berusaha untuk mendowngrade. Ya, kalau saya biasa. Ada orang habis masa jabatan, pada awalnya pingin 3 periode gitu, bila perlu mengganti konstitusi gitu kan, itu fakta yang udah milik publik kan. Kalau kita mau dekatin dari sisi politik saja itu, waduh luar biasa menariknya. Kita belum lagi kalau mau bicara soal bagaimana putusan MK 90, putusan yang gak cukup umur, bagaimana 9 tahun carut marutnya Republik saat saya keluar dari Gedung Merah Putih itu 40 indeks persepsi korupsi, setelah keluar kemudian anjlok menjadi 34 sampai hari ini. Kecuali kalau otak kita tumpul ya, pasti kita nggak menganggap teriakan-teriakan Adili itu, ya itu biasa aja kali, dia bilang gitu. Publik percaya ya, penderitaan kita per hari ini akibat dari carut marut 10 tahun yang lalu itu, siapa yang harus bertanggung jawab, makanya dibilang harus diadili. Apa yang salah dengan dua kata itu? Adili Jokowi. Tanda petik, sebejat-bejatnya orang yang bikin grafiti itu. Tanda petik, sejahat-jahatnya dia. Dia tetap pakai kata adili. Ya? Dia tidak menghakimi, betul. Tapi adili. Jadi apa yang salah? Dia masih percaya hukum, kan? Betul. Nah, dia masih berharap itu. Jadi apa yang salah dengan itu? Karena itu menurut saya, oke lah, anggaplah ini sebagai vandalisme ya, barangkali membuat kotor fasilitas publik. Tapi saya tidak membayangkan bahwa perlu ada, bahkan jangankan langkah, pikiran untuk memidana orang yang bikin grafiti pun menurut saya sebuah pikiran yang mesum. Keterlaluan ya? Yang keterlaluan. Apa namanya? Keterlaluan. Apa yang salah dengan itu? Loh, pastilah itu bersangkut paut dengan kebijakan-kebijakan Jokowi semasa presiden kan? Betul. Kemudian orang berargumentasi yang namanya kebijakan tidak bisa dihukum. Iya. Hanya bisa dihakimi dengan politik juga. Kalau tidak setuju jangan pilih. Saya bertanya-tanya loh dengan anggapan seperti itu, bahwa yang namanya pembuat kebijakan itu tidak bisa diproses hukum. Saya bertanya-tanya tentang seberapa jauh itu bisa kita konsekuen dengan itu. Contoh ya,
Tidak lama setelah Presiden Soeharto turun dari kekuasaan, ada kan persidangan? Ada di Ragunan. Di Ragunan, di Kementerian Kehutanan, Departemen Kehutanan. Kehutanan atau Pertanian, Pak? Ya, Pertanian. seperti itu ya. Memang mantan Presiden Soeharto tidak pernah berhasil dihadirkan di persidangan. Kabarnya karena sakit. Tapi yang jelas ada loh mekanisme pengadilan yang negara selenggarakan untuk meminta pertanggungjawaban, bukan politik, meminta pertanggungjawaban hukum. Kepada Presiden Soeharto terkait dengan kebijakan yang sudah dia hasilkan. Surabaya Sidoarjo minta tolong untuk sepeda motornya sedikit-sedikit. Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi. Tidak. 411 sama 212 lo ngapain? Setelah dapat proyek ekspor bibit lobster yang lo ambil dari Laut Aru, duar, menterinya ketangkep. Nggak pakai lama ganti menteri baru, nggak pakai lama keluar lagi kebijakan baru. Kalimatnya doang yang berbeda, yang dikerjain sama aja. Kirim bibit lobster ke Vietnam. Sekarang apa? Vietnam jadi salah satu pengekspor lobster bagus. Indonesia pada gila proyek doang, terus nyembah si pemberi proyek. Sakit. Nggak ada yang bikin rakyat. Coba saya baca psikologinya, teman-teman. Tadi betul Adian tuh, yang mampu untuk memecah belah adalah dia yang paham Jokowi dan paham Prabowo. Ini teman-teman dari apa, Jokowi mania atau Prabowo mania? Dua-duanya. Dia yang potensial memecah belah. By definition tadi, karena dia mengerti Prabowo, dia mengerti Jokowi. Yes, coba. Ini saya cuma pakai argumen Adian ya. Bukan begitu dong, Oke, coba apa? Ya kan kita ini kan sudah masuk di Prabowo. Ya kan kita membela Prabowo karena itu ada keberlanjutan yang kita ini. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Ya kan? Kita membela Jokowi ya. Kan ini sudah selesai dengan Prabowo. Jadi tidak lagi membela Jokowi. Ketika Yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? Saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya membela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Jelas kami. Anda ngerti siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil Ahdian. Anda bisa memecah belah. Logiknya begitu. Tidak ada yang namanya adu domba, Bung Rocky. Bukan adu domba, dalilnya Adian bilang begitu, dan itu dalil di mana-mana. Satu kalimat saja. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada dua tuan. Bos, dia akan lebih mencintai yang satu daripada yang lain. Kita sudah itu itu hukumnya. Makanya pertanyaan Bung Rocky tadi, lu ke Jokowi apa ke Prabowo? Karena lu punya dua tuan. Nah, orang yang selalu tampak punya dua tuan itu punya potensi lebih besar daripada yang satu tuan untuk menciptakan adu domba. Kira-kira gitu Bung Rocky ya. Kelompok masyarakat yang menamakan diri Gerakan Wong Solo Adili Jokowi menggelar aksi demonstrasi di kota Solo pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025 siang. Massa bergerak dari kawasan Stadion Sriwedari menuju Polresta Solo, meski hujan deras mengguyur wilayah tersebut.
Massa bawa poster dan berkostum tokoh pewayangan. Dalam aksi ini, peserta membawa bendera, mengenakan ikat kepala, serta mengusung poster bertuliskan "Adili Jokowi". Beberapa demonstran juga terlihat mengenakan kostum tokoh pewayangan, menambah keunikan dalam unjuk rasa tersebut. Sepanjang perjalanan sejauh sekitar 1 km, mereka meneriakkan yel-yel dan membentangkan poster bertuliskan "Adili Jokowi" dan kroni-kroninya. Massa berorasi di depan Polresta Solo. Setibanya di markas Polresta Solo, massa kembali berorasi dan membentangkan spanduk. Mereka menyampaikan tuntutan agar Presiden Joko Widodo diadili. Aksi kami memiliki satu tujuan, yaitu meminta Jokowi ditangkap dan diadili. Karena kami menganggap kesalahannya sudah fatal, merusak demokrasi, merusak konstitusi, bahkan telah merampas negeri ini, ujar koordinator aksi, Ahmad Farid Assegaf, usai demonstrasi. Namun, aksi massa ini tertahan di depan pintu masuk Mapolresta Solo karena gerbang ditutup. Setelah 15 menit berorasi, massa akhirnya membubarkan diri karena hujan semakin deras. Kami langsung mendatangi penegak hukum, karena kami anggap mereka mandul. Tadi kami hanya bisa berorasi di depan gerbang, membacakan pernyataan sikap, dan menyerahkannya, jelasnya. Aparat kepolisian dan TNI berjaga di sekitar pintu gerbang Polresta Solo untuk memastikan jalannya aksi tetap kondusif. Namun, saat dikonfirmasi mengenai aksi ini, Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo enggan memberikan komentar. Jokowi santai tanggapi aksi "Adili Jokowi". Di sisi lain, Presiden ke-7 Joko Widodo merespons santai atas aksi demonstrasi yang menuntutnya diadili. Menurutnya, unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. "Ya sudah saya sampaikan, itu ungkapan ekspresi," kata Jokowi singkat saat ditemui di kediamannya, Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Coretan "Adili Jokowi" di sejumlah kota. Aksi vandalisme bertuliskan "Adili Jokowi" muncul di berbagai kota yakni Surabaya, Solo, dan Yogyakarta. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, setempat segera melakukan pembersihan guna menjaga estetika ruang publik. Di kota Surabaya, tulisan "Adili Jokowi" ditemukan di 24 titik yang tersebar di berbagai kecamatan. Vandalisme ini ditemukan di berbagai tempat, termasuk tembok dan seng penutup bangunan di Kecamatan Wonocolo, Wonokromo, Jambangan, Gayungan, Gubeng, Sawahan, Tandes, Genteng, dan Tegalsari. Selain di Surabaya, coretan serupa juga ditemukan di Solo, Jawa Tengah. Berdasarkan pantauan, setidaknya ada 6 titik lokasi yang menjadi sasaran aksi vandalisme ini, termasuk di Jalan Ahmad Yani, Jalan Menteri Supeno, Jalan Prof. Dr. Suharso, Jalan Moh, Husni Tamrin, dan Jalan Samratulangi. Satpol PP Solo segera bertindak dengan melakukan pengecatan ulang menggunakan cat putih untuk menutupi coretan berwarna merah dan hitam. Sementara itu, di Yogyakarta, coretan serupa ditemukan di beberapa lokasi, salah satunya di Jalan Sultan Agung.